Baik, salam kepada dosen dan teaching assistant pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami sebagai kelompok 7 akan merepresentasikan hasil dari proyek yang telah kami kerjakan dengan judul proyek yaitu permainan tic-tac-toe. Baik, pertama-tama dulu kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Pertama yaitu Dwi Parangge Probo, kemudian ada Shalom Advensia Manurung, lalu ada saya sendiri, Nicholas Kabarat, kemudian ada Ica Samosur, dan terakhir ada Wildona Sebulan. Baiklah, jadi di sini permainan tic-tac-toe itu adalah permainan yang dimainkan oleh dua pemain, yaitu pada proyek kami ini, satu pemainnya yaitu kita sendiri sebagai manusia, dan yang dilawan ialah komputer atau AI itu sendiri. Kemudian, dalam kode yang kami buat, kami mengimplementasikan logika yang mencakup bagaimana permainan tic-tac-toe pada umumnya, di mana pemain-pemain tersebut akan bermain secara bergantian, menandai tanda X, dan satu lagi pemain akan menandai tanda O. Kemudian setiap pemain tidak akan dapat membatalkan tanda yang telah mereka buat. Algoritma yang akan kami gunakan untuk permainan tic-tac-toe ini adalah algoritma min-max. Detail dari aplikasi atau games tic-tac-toe ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada algoritma, yang kedua parameter, lalu yang ketiga adalah hasil diskusi. Nah, algoritma yang kami pakai untuk permainan tic-tac-toe ini adalah algoritma min-max. Ya. Nah, algoritma min-max adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menentukan pilihan agar dapat memperkecil kemungkinan kehilangan nilai maksimal yang akan meminimalkan kemungkinan kekalahan dan memaksimalkan kemungkinan kemenangan. Ya. Menggunakan algoritma min-max dalam penerapan permainan tic-tac-toe sehingga pemain bisa bermain dengan komputer AI. Jadi ini adalah map yang akan ditaruh pada saat saat AI melakukan permainan dia. Ya. Ini adalah map jika player memulai duluan. Algoritma yang telah dibuat agar komputer dapat melakukan pemetaan terhadap probabilitas langkah selanjutnya oleh pemain sehingga membuat kemungkinan kemenangan permainan adalah O atau AI tersebut. Selanjutnya parameter dari aplikasi. Terdapat beberapa parameter yang digunakan dalam permainan ini. Yang pertama, tic-tac-toe merupakan board game yang bermain pada ukuran n kali n. Namun dalam kasus ini kami memilih ukuran 3 kali 3. Yang kedua dari player dan AI akan dibedakan dengan logo yang dipakai sebagai pengenalnya, yaitu tanda X dan O. Yang ketiga, terdapat dua pemain, yaitu manusia dan AI atau komputer. Yang keempat, posisi susunan untuk menentukan menang atau kalahnya akan diperhatikan, yaitu posisi horizontal, vertikal, atau diagonal. Lalu yang terakhir, inputan yang telah diberikan oleh player ataupun AI tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya, hasil diskusi. Dengan parameter yang kami jelaskan sebelumnya, maka berikut pengembangan game tic-tac-toe yang kami buat. Berikut adalah tampilan code dari pembuatan game tic-tac-toe yang kami buat. Maka ketika code-nya di-run, akan muncul tampilan seperti pada layar saat ini, di mana terdapat tombol Start Game untuk memulai games dari tic-tac-toe-nya. Nah, untuk tombol Start Game-nya sendiri itu pada file code-nya terdapat pada line ke-16, dari line 15 sampai ke line 17. Lalu ketika tombol Start Game-nya ditekan,
kita masuk untuk bagian penjelasan dari games ini. Nah, jadi untuk permainan ini, jika kita klik start game, seperti yang sudah dijelaskan Saudara Shalom tadi, akan muncul permainan tersebut. Nah, di bagian ini yang akan berjalan dari program ini, yang pertama-tama itu adalah untuk menginisialisasi jendela utama dan inisialisasi beberapa variabel. Nah, variabel yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah board ini merupakan game ini merupakan board size dengan ukuran 3x3. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan tadi, maka ini kita buat dengan ukuran 3x3 ini. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, jika kita menjalankan game ini, maka kita bisa memilih dua opsi. Ya, itu untuk penjelasan di bagian 15 dan sampai line 21 ada start game dan ada AI first. Nah, jika kita menjalankannya itu jika yang pertama itu adalah AI first, jadi AI itu akan menjalankan games ini untuk yang pertama kalinya, sedangkan untuk start game, jadi kita sebagai player atau manusia sebagai player akan menjalankan games ini terlebih dahulu. Selanjutnya itu, jadi untuk AI yang ditekan pertama kali, maka yang berjalan itu adalah line 24 sampai ke line 27. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian selanjutnya itu adalah penjelasan bagian-bagian yang dapat diklik oleh pemain. Nah, jadi jika kita lihat bersama ada 9 matriks 9 matriks yang akan bisa diklik oleh player baik manusia maupun komputer itu sendiri. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Jadi di sini kita sesuaikan dengan algoritma minimax yang telah dijelaskan oleh Saudara Dwi terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pemenangnya itu akan mendapatkan return 1, sedangkan untuk yang kalah akan mendapatkan return min 1, dan apabila board full, maka akan memunculkan atau akan mereturn nilai 0. Nah, kita masuk kepada bagian selanjutnya itu, jika kita memainkan games ini, nah, jadi AI atau komputer bisa langsung memetakan gerakan apa atau kemana saja pemain akan melakukan aksinya. Nah, jika kita klik ini, maka langsung dibalas oleh AI yang buat ke kolom satu-satu. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya itu, jadi setiap kita melakukan aksi terhadap matriks ini, maka yang akan berjalan itu akan dilakukan pengecekan apakah pemain dengan simbol tertentu adalah pemenang. Jadi, nah, jika kita melakukan permainannya, nah, jadi apabila pemain tersebut mendapatkan atau memperoleh kemenangan, maka pertama-tama akan dicek dulu di mana posisi yang akan memunculkan kemenangan pada matriks ini. Nah, untuk pop-up yang akan muncul yaitu terdapat di bagian line 135 sampai 163. Nah, apabila seperti bisa kita lihat pada pop-up yang muncul, nah di sini jika player mendapat kemenangannya atau memperoleh kemenangannya, maka yang terang itu adalah bagian ini. Ini untuk bagian pemenang. Sedangkan jika seri, nah seri ini tadi akan memunculkan pop-up draw, yaitu di games ends in a draw. Selanjutnya itu adalah bagian terakhir, yaitu akan menonaktifkan tombol pada papan setelah semuanya berakhir. Jadi, jika game setelah berakhir, antara si pemenang mendapatkan kemenangan atau berakhir seri, maka akan tetap muncul yaitu bagian ini. Bagian pop-up ini, bagian OK-nya, sehingga game akan berakhir. Nah, jadi untuk melakukan perulangannya itu, kita tinggal melakukan start game lagi, sehingga permainan ini akan terreload dan bisa dimainkan berulang-ulang kali. Sekian hasil presentasi kami mengenai proyek akhir ujian tengah semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.